Pak Deputi, Pak Surya, ya, ada juga Asisten Deputi Bu Amela Pasaribu, ada Pak Kalapas sama Pak Doni. Rupanya juga bertemu juga di sini dengan Pak Jutek sama Pak Rudi. Kebetulan dia berkunjung ke sini, saya juga bertugas ke sini. Ya udahlah, klop lah omongannya jadinya gitu. Namanya lawyer kan selalu jago, dia cari, dia tahu. Wakil Menteri kemana dia tahu aja, dia akan diselahnya gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, bagus juga ya bertemu di sini karena kebetulan kami datang ke sini untuk kunjungan lah pada lapas, karena kami ini sedang dalam rangka memberikan evaluasi mengenai beberapa hal tentang ketentuan hukum, termasuk rencana amnesti ya, dan juga melihat kondisi-kondisi lapas yang selama ini kan kita tidak tahu di atas kertas bahwa ternyata jumlah lapas itu kan sudah over capacity ya, sudah termasuk isu yang lama sebenarnya ya. Nah, tetapi memang terlihat bahwa jumlah lapas yang ada itu penghuninya itu hampir 55% ke atas itu rata-rata dihuni oleh narkoba, kasus narkoba ya. Sehingga kita sekarang ini sedang berpikir kalau ini dibiarkan terus ini akan masalah kan. Kita mempunyai paradigma tidak ingin sebenarnya menambah lapas ya, atau hutan dan sebagainya. Kenapa? Coba kalau kita berpikir menambah lapas berarti kita berpikir membiarkan aja kejahatan terus terjadi dan lapasnya ditambahkan. Nah, kita berpikir bagaimana caranya agar kejahatan ini tidak banyak terjadi sehingga lapas mestinya kalau boleh kosong. Nah, itu konsep yang harus dibuat dalam bernegara sebenarnya ya. Jadi bukan berpikir menambah lapas, tapi caranya bagaimana kejahatan yang jangan banyak sehingga lapasnya jadi kosong. Ya. Nah, itu. Nah, tentunya di antara itu kita juga sudah mulai berpikir beberapa hal ya. Kasus-kasus yang ada termasuk umpamanya kasus narkoba ya, yang first offender artinya pengguna pertama ya. Jadi ada banyak juga orang pengguna pertama, dia baru coba-coba mungkin mengisap ganja ya kan, tapi akhirnya langsung masuk penjara, dihukum ya kan, ya, lama-lama keluar jadi bandar ya. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Sehingga kita juga mengambil suatu kesimpulan, jangan-jangan ini kalau ada first offender seperti ini, pelaku pertama ini, tapi bukan pengedar ya, hanya pengguna ya, mungkin kita pikirkan bagaimana kalau boleh mungkin itu direhabilitasi saja, tetap dihukum tapi hubungan rehabilitasi. Nah, tapi nanti orang bilang pikir, wah kalau rehabilitasi enak banget tuh, orang nanti malah cenderung semua ngisap aja nanti direhabilitasi. Ya, tapi ingat ini kan tetap dihukum. Kalau dia dihukum rehabilitasi, catatan kriminalnya kan ada. Nah, itulah yang perlu kita evaluasi. Ya, mana plus minusnya? Karena semua kebijakan itu tidak ada yang semua sempurna, ada plus minusnya. Ada yang bilang juga kalau rehabilitasi anggaran cukup nggak dari negara, ya kan? Nah, sekarang kita coba hitung-hitung nih. Kalau umpamanya orang itu yang first offender itu masuk, kemudian dipenjarakan dia juga makan minum, kan? Negara kan menjaga juga makan minumnya. Nah, kira-kira kalau dia 1 tahun di dalam, berapa biaya negara untuk orang itu? Nah, kalau kita kumpulkan mungkin jumlah itu, kalau kita compensate menjadi biaya untuk rehabilitasi, jangan-jangan cukup, ada mungkin lebih. Nah, ini termasuk salah satu yang sedang kita evaluasi. Nah, kalau ini kita sudah rumuskan, insya Allah kita kaji lah. Sebelum kita memutuskan, kita harus mengkaji dengan seksama. Karena ini juga harus melibatkan pihak kepolisian, pihak kejaksaan, pihak pengadilan. Nggak bisa sendiri dari Kementerian Hukum dan HAM saja. Karena keputusan mereka dihukum atau tidak bukan di tangan kita, tapi di tangan pengadilan. Itulah maksud kedatangan kita ke sini, evaluasi ini. Saya sudah bersama Pak Surya juga
udah ke lapas di Bangli, juga di Gerobokan. Habis ini mungkin ada 1-2 lagi lah, mungkin tempat yang harus kita lihat supaya cukup referensi kita, ya. Tadi juga kita melihat di sini ternyata ada juga napi yang sudah berumur 95 tahun. Nah, secara fisik juga sudah tidak bisa apa-apa. Nah, tapi kan ini dihukum. Nah, ini juga menjadi temuan kita juga. Ini bagaimana? Kita dalam rangka memberikan amnesti kan juga akan memasuk kategori tentang umur kan. Usia 95 tahun ini apa layak ini dia ditahan di sini untuk apa? Dan apalagi secara fisik tidak mampu. Tetapi dia dipidana dengan kasus perlindungan anak. Nah, yang sangat sensitif juga. Nah, hal-hal ini kan temuan kita, ya, yang perlu kita sedang pikirkan bagaimana jalan keluarnya. Selanjutnya kami juga di sini baru menemukan lagi satu hal bahwa ternyata ada juga di penjara ini yang sudah gila ya, apa namanya? ODGJ. Orang dalam gangguan jiwa. Nah, kita mau cek lagi nih, dia masuk ini sudah gangguan jiwa dihukum, karena itu nggak mungkin kan. Biasanya kalau dia sudah gangguan jiwa sebelum dia dihukum, dia kan jangan tidak bertanggung jawab. Artinya dia harus dibebaskan, nggak bisa dihukum, tidak punya tanggung jawab. Nah, tetapi masalahnya sekarang kalau dia sudah masuk kemudian ada gangguan jiwa, bagaimana ini? Kalau dicampur dengan lain kan juga repot. Nah, secara singkat kita pikir mestinya kan dia ditahan di tempat yang lain kan, di rumah sakit jiwa. Nah, tapi di rumah sakit jiwa sana pun kan berbeda. Di sana kan rumah sakit jiwa memang sakit jiwa, tapi ini adalah orang gangguan jiwa yang dalam keadaan terpidana dan ditahan dalam tahanan. Nah, ini ternyata banyak hal-hal yang sedang kita temukan masalah seperti ini. Jadi, nah, kita dari Kementerian Ham tentunya ingin mengambil kebijakan-kebijakan. Ya. Nggak bisa semua begitu saja kan, kita harus mengambil satu kebijakan mana yang terbaik untuk bangsa ini, ya. Karena konsep kita tidak lagi berpikir bagaimana balas dendam terhadap orang, ya. Makanya dulu menjadi lembaga pemasyarakatan, tidak lagi prison kan, tidak lagi penjara namanya judulnya di sini, tapi sudah lembaga menjadi lembaga pemasyarakatan gitu. Nah, saya kira masih banyak hal-hal yang lain. Nah, bukan menambah lapas gitu loh, paradigma, tapi bagaimana mengurangi kejahatan supaya lapas kosong. Tapi fakta sekarang ini kan lapas terbatas, kejahatan bertambah, ya. Sehingga penghuni bertambah. Bagaimana caranya menyelesaikan ini? Makanya saya katakan kita harus cepat, agresif berpikir bagaimana melakukan ini. Salah satu diantaranya mengatasinya dengan melakukan amnesti. Amnesti global berarti ya Pak? Iya, nasional Pak? Nasional. Nah, tentunya harus dihitung kepada siapa saja amnesti itu bisa diberikan. Tapi kan nggak boleh lantas di amnesti terus tamunya kita diam. Ya besok lagi datang lagi orang kan gitu. Nah, harus ada upaya cara menguranginya. Antara lain tadi saya katakan tadi itu harus ada kebijakan mungkin bahwa bagi yang first offendernya, yang pengguna pertama narkoba, karena kan penghuni lapas ini kan banyak narkoba. Kalau kita coba pikirkan apakah itu tidak dihukum penjara tapi direhabilitasi. Kita dihukum namanya diketok juga di sidang, tapi adalah rehabilitasi. Pola amnestinya bisa langsung bebas atau beberapa bulan remisi ya Pak? Nah, itu lain lagi. Amnesti dengan remisi beda. Amnesti kan ini kan pengampunan yang diberikan oleh negara, ya, presiden, ya. Berarti langsung bebas. Kalau remisi kan pengurangan hukuman. Jadi kalau amnesti biasanya langsung dibebaskan. Langsung dibebaskan ya Pak. Totalnya berapa Pak? Ini kan belum pasti. Kira-kira di hitung-hitung itu ada 44.000. 44.000 ya Pak? 44.000. Se-Indonesia ya Pak ya? Se-Indonesia. Baik, terima kasih Pak Wamen.